Kaboki sekarang. Sukorejo ke Siman. Kaboki. Kaboki lur. Asap tebal membumbung tinggi saat terjadi kebakaran di PT Kaboki, Desa Lecari, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Banyaknya barang yang mudah terbakar, seperti kain, untuk bahan material tas membuat api dengan cepat menghanguskan 2 gudang beserta isinya. 2 unit minibus juga turut terbakar dalam peristiwa ini. Datangnya di sini. Tahu-tahu? Tapi ada informasi kalau di sini ada kebakaran, saya baru ke sini, tahu-taunya udah besar. 4 unit mobil damkar dikerahkan dan petugas berjibaku selama 3 jam. Total kerugian diperkirakan mencapai 1 miliar rupiah. Hingga kini penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Banjir menerjang ribuan rumah di Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Kuasa hukum terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki menegaskan 8 terpidana merupakan korban salah tangkap. Konser grup musik Kahitna akan ramaikan hari ulang tahun DKI Jakarta di Bundaran HI, Jakarta Pusat. Halo, selamat pagi pemirsa. iNews Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Galuh Pandu. Dan saya Cika Mutazam, dan pemirsa inilah iNews Pagi selengkapnya. Ya, pemirsa, polisi menyelamatkan seorang wanita yang disekap di dalam sebuah kamar apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Korban ditemukan dalam kondisi terluka akibat dianiaya 2 pria tak dikenal. Tadi kalau itu juga? Hah? Tambang. Ya. Berarti tambang tadi yang digunakan untuk ngincuk itu cewek ya. Jajaran Reskrim Polsek Kemayoran menggerebek sebuah kamar apartemen mewah di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Penggerebekan berdasarkan laporan masyarakat terkait adanya dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang wanita muda oleh 2 pria tak dikenal. Di dalam kamar, polisi mendapati korban dalam kondisi terluka dengan tangan dan kaki terikat serta mulut dilakban. 1 pelaku berhasil diamankan di lokasi kejadian, sementara pelaku lainnya, yakni pelaku utama, diringkus di stasiun Gambir saat hendak melarikan diri keluar kota. Di apartemen lantai 30 kita cek ke lokasi, memang ada seorang perempuan kondisinya sedang disekap, yaitu mulutnya itu kena lakban, kakinya juga tangannya juga terikat oleh tali tambang yang kecil. Lanjut ada sedikit luka-luka. Hingga kini polisi masih memeriksa intensif kedua pelaku guna mengungkap motif penganiayaan dan penyekapan terhadap korban. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Beralih ke Bandung, Jawa Barat, pemirsa, sebuah angkutan umum yang membawa rombongan pelajar SMP terguling akibat sopir ngebut. Detik-detik kecelakaan sempat terekam oleh salah satu korban. Inilah rekaman detik-detik saat angkutan umum terguling di Jalan Layang Ciroyom, Kota Bandung. Salah seorang pelajar merekam kendaraan angkot tersebut melajukan kendaraan dengan kecepatan tinggi di tikungan Jalan Layang. Tak berselang lama, angkot tersebut terguling hingga menyebabkan seluruh rombongan pelajar tersebut panik. Beruntung dalam insiden ini tidak ada korban jiwa maupun korban luka berat.
Menurut salah seorang warga, jalan tersebut memang seringkali terjadi kecelakaan. Hal tersebut diakibatkan tikungan yang terlalu tajam serta masih minimnya rambu lalu lintas di sekitar jalan layang. Ya, karena kan jalurnya itu kurang ini ya, jadi kemana aja gitu, kayak yang pengen aja itu gitu kalau jalan tuh. Kayak gitu. Kang, ini emang jalurnya sering terjadi kecelakaan di sini? Iya, di sini sering kejadian. Biarpun ada yang mengatur juga sering terjadi kecelakaan. Ini disebabkan kenapa Kang biasanya? Ya disebabkannya itu seenaknya aja gitu bawa kendaraannya gitu. Diketahui sebelumnya jalan layang Ciroyom ini belum diresmikan oleh pemerintah Kota Bandung. Meski demikian, jalan layang tersebut sudah dipergunakan oleh warga. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Banjir menerjang ribuan rumah di 3 wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Peristiwa itu mengakibatkan padamnya aliran listrik dan ribuan warga mengungsi. Banjir melanda kawasan Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Ketinggian banjir mencapai atap rumah warga. Menurut laporan saat ini infrastruktur pendukung seperti listrik lumpuh total di 3 wilayah Kabupaten Mahakam Ulu, di antaranya Ujung Bilang, Data Bilang, dan Long Apari. Ribuan warga pun terdampak padamnya listrik. Saat ini pemerintah provinsi maupun kabupaten tengah mendata korban yang ada di 3 wilayah tersebut. PJ Bupati juga menyebutkan peristiwa banjir yang disebabkan debit air sungai Long Apari fenomena tahunan, namun inilah yang terbesar. Peristiwa ini terjadi karena tidak adanya sistem peringatan dini, sehingga tidak bisa menyelamatkan aset daerah dan warga tidak bisa memiliki waktu untuk mengungsi. Tadi pagi saya sudah komunikasi dengan PLN, mudah-mudahan hari ini di 3, terutama di Ujung Bilang, itu bisa menyala. Ya, 3.300 cukup besar warga kita yang masih padam listriknya. Mahakam Ulu guys melakukan evakuasi. Debit air dari Sungai Long Apari mulai surut, namun akses yang bisa dilewati hanya melalui jalur udara dan jalur sungai. Sementara bantuan perlahan sudah masuk, mulai logistik, air bersih, dan tenda darurat. Dari Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Banjir besar yang membawa material bebatuan menutup jalan lintas kawasan Pegunungan Tangse di Kabupaten Pidi Aceh. Video amatir merekam detik-detik terjadinya banjir dan longsor yang membawa material bebatuan sehingga menutup jalan lintas kawasan Pegunungan Tangse dan Gumpang di Kabupaten Pidi Aceh. Longsor akibat hujan lebat menyebabkan kemacetan kendaraan dari 2 arah dan diperparah dengan batu besar berserakan di atas badan jalan. Pemda setempat mengerahkan 1 unit alat berat ke lokasi untuk membersihkan material longsor di jalan. Sebuah dump truck hanyut terseret banjir saat dicuci di sungai. Beruntung, sopir sempat menyelamatkan diri. Air bah dan longsor menutup jalan lintas kawasan Pegunungan Tangse dan Gumpang di Kabupaten Pidi Aceh. Sementara itu 1 unit dump truck terseret arus sungai. Lewat tuh. Posisi jaringan. Oh no aman. Air bah dan longsor yang membawa material bebatuan menutup badan jalan lintas kawasan Pegunungan Tangse dan Gumpang di Kabupaten Pidi Aceh Jumat sore. Akibatnya terjadi kemacetan kendaraan dari 2 arah hingga lalu lintas Berenun Tangse lumpuh total. Guna membuka akses jalan 1 unit alat berat dikerahkan ke lokasi. Diketahui lokasi itu menjadi langganan longsor pasca hujan turun. Sementara itu 1 unit dump truck milik warga terbawa arus sungai di Desa Lampoh Lada, Kecamatan Meredu. Sebelumnya pemilik truk pergi ke sungai untuk mencuci kendaraan itu. Namun tiba-tiba air sungai menjadi deras dan semakin tinggi hingga kendaraan miliknya terseret arus. Beruntung sang sopir berhasil menyelamatkan diri. Dari Pidi Jaya Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan.
Kita menuju ke Sulawesi, pemirsa, ada sekelompok emak-emak yang tiada lawan. Dan emak-emak ini turun tangan menolong sebuah truk yang terjebak di jalan berlumpur. Jalan rusak parah di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat menjadi kubangan lumpur saat musim hujan tiba. Semangat ibu-ibu! Semangat! Ya, semangat! Aksi emak-emak seringkali mengejutkan. Seperti dalam video amatir ini. Sekelompok emak-emak berjibaku mengevakuasi sebuah truk di jalan rusak parah penghubung Kecamatan Pana dan Kecamatan Nosu, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Hanya berbekal tali tambang, emak-emak turun tangan membantu menarik truk yang terjebak lumpur. Jalan Poros Pana, Kabupaten Mamasa menjadi kubangan lumpur saat hujan tiba. Bahkan tak jarang jalan tersebut tidak dapat dilalui kendaraan karena tertutup longsor. Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Mamasa menyebut penanganan jalan rusak parah itu merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Ruas jalan Mamulu itu masuk kewenangan provinsi. Ya, tapi walaupun bagaimana, karena ada beberapa masyarakat kita yang berapa desa ke sana, mau tidak mau ya memang wajib dibersihkan. Ini menyangkut nyawa mereka yang melewati akses jalan tersebut. Kondisi jalan sudah lama rusak parah. Pemerintah setempat diharap serius memberikan perhatian agar jalan segera diperbaiki demi meringankan kesulitan warga daerah ini. Penyelundupan pekerja migran Indonesia ke Malaysia kembali berhasil digagalkan TNI AL. Keberangkatan PMI ini digagalkan saat melalui perairan Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. TNI Angkatan Laut kembali menggagalkan penyelundupan puluhan PMI non-prosedural ke Malaysia pada Kamis malam. Berawal dari tim First Fleet Quick Response, pangkalan TNI AL Tanjung Balai Asahan mendapat informasi adanya keberangkatan PMI ilegal di Kuala Tanjung. Ketika petugas mengeskalasi laporan, ditemukan sebuah kapal nelayan yang mencurigakan di perairan Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Pasalnya, perahu ini tidak membawa alat tangkap dan hanya ditumpangi 2 awak kapal. Ketika diperiksa lebih lanjut, sebuah sampan mengikuti kapal ini dan membawa 23 PMI non-prosedural. Atas penemuan ini, selanjutnya 2 awak kapal dan 23 PMI non-prosedural dibawa ke Pos Angkatan Laut Kuala Tanjung dan akan dibawa ke Makolanal untuk pendataan serta pemeriksaan lebih lanjut. Kita ke Maluku, pemirsa. Pernikahan sesama jenis terjadi di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Mirisnya pernikahan ini terverifikasi di KUA hingga membuat warga geram. Inilah reaksi warga yang geram karena telah terjadi pernikahan sesama jenis di Desa Sekli, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara. Pernikahan sesama pria ini terkuak berawal dari penata rias mempelai wanita curiga saat calon pengantin wanita tidak memiliki payudara. Usai dirias, warga yang curiga langsung melaporkan kejadian ke keluarga mempelai laki-laki. Saat diperiksa oleh seorang bidan, barulah keluarga dan warga marah. Pelaku pun sempat menjadi bulan-bulanan warga. Pelaku membuat kehebohan yang viral kemarin di desa. Di Desa Sekli. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Bahwa saya sebenarnya. Dan saya sebenarnya laki-laki. Pelaku kemudian diseret ke Polsek Gane Barat Selatan. Dari pengakuan pelaku, sebelum pernikahan dilakukan, mempelai pria sudah mengetahui identitas pelaku seorang pria.
Si Mua sebenarnya yang kasih berganti saya itu bilang tidak ada payudara. Jadi di situ timbullah kecurigaan pada pihak keluarga. Itu akhirnya memberitahu kepada pihak keluarga bilang coba diperiksa dulu. Dia laki-laki atau perempuan. Yang periksa siapa? Yang periksa? Yang periksa kemaluan. Apa? Yang periksa alat kelamin siapa? Bidan. Yang menjadi pertanyaan, pernikahan ini terverifikasi oleh KUA Halmahera Selatan dan pemerintah daerah. Warga meminta para perangkat desa dan petugas KUA lebih ketat dalam verifikasi pernikahan di lokasi mereka. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, Polda Metro Jaya berkoordinasi dengan Polda Jawa Barat untuk membantu menangkap 3 pelaku pembunuhan Vina dan Eki. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.